Bertemu lagi dengan Ram Archery. Hari ini saya akan membahas tentang FX Radar. Ini adalah alat chronograph yang sudah lama saya cari, tapi saya tidak happy dengan bentuk chronograph yang sekarang, dan teknologi yang dipakai juga bukan teknologi yang menarik buat saya. Akhirnya saya cari di internet, apakah ada model chronograph yang berbasis radar. Dan akhirnya ketemu, ini namanya FX Radar. Ini bisa dipakai sebagai chronograph. Teknologinya pakai radar, yaitu Radio Detection and Ranging Technology, tapi dipaket dalam bentuk yang kecil sekali, bahkan lebih kecil dari mobile phone, ya, bisa kita taruh di mana aja. Sebelum kita belajar bagaimana menggunakannya, saya ingin menjelaskan dulu bagaimana dia bekerja. Ini rada berbeda dengan krono-krono yang lain ya, yang bentuknya itu besar, terus ada atapnya, dan sangat tidak fleksibel untuk kita bawa ke lapangan di saat kita berlatih. Tapi dengan ini bisa dimasukkan di mana aja karena bentuknya kecil. Oke? So, bagaimana ini bekerja? Jadi radarnya itu kecil, sekecil ini. Di dalamnya ada 3 komponen. Yang pertama adalah transmitter, yang kedua adalah receiver, yang ketiga adalah prosesor. Ini kayak alat Internet of Things. Di dalamnya ada transmitter, ada receiver, ada prosesor. Bagaimana dia bekerja? Itu sederhana sekali. Transmitter bekerja untuk membuat gelombang elektromagnetik. Setiap elektromagnetik itu bergerak dengan kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Setelah itu, di saat kita menembak, misalnya ini adalah arrow kita, oke? Karena kecepatan gelombang radionya lebih cepat dan pasti kecepatan arrow-nya lebih kecil, jadi kecepatan L jauh lebih besar dari kecepatan arrow, oke? Pada saat gelombang radio ini menabrak arrow, ada sebagian dari gelombang itu yang ditransfer balik. Dan itu diterima oleh receiver. Receiver juga mencatat informasi tentang waktunya sehingga prosesor bisa menghitung kecepatan dari arrow. Tapi perlu diingat bahwa device ini itu sangat sensitif. Oke? Misalnya dia bisa mendetek peluru yang ukurannya kecil sekali, atau dia mendetek anak panah yang tentu saja ukurannya lebih besar, ya. Jarak deteksi dari alat ini itu nggak terlalu jauh. Jadi jarak deteksinya itu ke depannya sekitar 8 inci, ke sampingnya atau lebarnya itu sekitar 6 inci. Jadi kita harus benar-benar menggunakan ini dalam range itu. Karena dia hanya mendetek dari 6 inci dan 8 inci ke depan. Itu kenapa saya menggunakan alat tripod ini. Jadi setupnya juga sederhana. Pertama adalah cari tripod, oke? Setelah itu ini dipasang. Yakinkan bahwa pemasangannya pas di tengah ya. Setelah itu tripodnya dikasih pop tree. Ini alat pop tree yang biasa dipakai di mikrofon, tapi di cut aja tengahnya karena kita mau nanti anak panahnya masuk lewat sini. Oke? Setelah itu ready, kita udah bisa mulai menggunakannya. Yang juga menarik tentang FX Radar ini karena dia tidak punya display di sini. Tapi kita dikasih aplikasi. Anda harus mendownload aplikasi yang namanya FX Radar, itu ada di store ya, ada di Android Store atau iOS Store. Setelah itu launching aplikasinya. Nanti setelah aplikasinya dapat, oke, nyalain radarnya sampai ada buttonnya nyala. Setelah itu aplikasi ini akan mendetek apakah ada Bluetooth koneksi antara aplikasi ke radar. Kita connect. Ya. Oke, setelah connect, ini udah bisa ready untuk digunakan, yaitu kita harus tembak arrow-nya ke sini. Oke? Nah, ada beberapa setting di sini harus dimengerti. Pertama adalah range dari velocity atau kecepatan ya.
Untuk busur pilihannya udah tersedia di sini ada 147 sampai 459. Pilihan kedua yang harus diisi adalah berat dari peluru atau pellet. Nah, untuk kasus kita kan arrow. Arrow itu biasanya beratnya 25 sampai 30-an gram. Jadi kalau dikonversi ke dalam standar grains itu mungkin sekitar 400 sampai 500 grains ya. Bisa di-put di situ 400 atau 500 grain. Setelah itu dan kita bisa coba nembak. Nanti kita lihat bagaimana dipakai untuk menembak, tapi ringkasnya kita harus menembak di tengah pop filter ini. Setelah itu kecepatannya akan diberikan di dalam aplikasi ini. Aplikasi ini dilengkapi dengan voice, jadi kita bisa mendengar berapa kecepatan dari arrow yang kita tembakkan di dalam range pop filter ini. Coba kita lihat lebih jauh radarnya ya. Ini radarnya kecil banget, lebih kecil dari mobile phone ya. Kecil, di dalamnya ada transmitter, ada receiver, ada prosesor ya. Cara menyalakannya tinggal dinyalain, make sure baterainya diisi ya, itu dibuka dulu sebelumnya, buka, masukin baterai, setelah itu tinggal nyalain. Waktu pertama kita beli biasanya kita dapat alat ini, itu ditaruh di bawahnya sini. Karena biasanya untuk airsoft gun itu digantung begini di atas senapan. Tapi karena kita pakai untuk archery, kita nggak butuh ini. Kita ganti dengan ini. Cara pasangnya pun simple. Ini pakai aja untuk mobile phone, banyak yang untuk menghubungkan tripod dengan mobile phone, ukurannya sama. Dipakai aja pengikatnya itu, pengikat tripodnya. Setelah itu, ini juga bisa dibeli di internet banyak. Ini adalah Pop3, harganya mungkin sekitar 20-an ribu ya. Nggak usah yang bagus-bagus amat ya. Yang penting bisa dipakai. Oke. Nanti kita nembaknya di sini. Gimana cara bacanya nanti? Oke. Jadi once setelah connect, buka aplikasi Android atau iOS ya. Nah, nanti dia akan found per device kalau dia ketemu ya. Ingat, nyalain dulu ini, setelah dia ketemu kita connect. Oke. Setelah connect nih, dia udah ready nih ya. Nanti tinggal kita settingnya di sini ambil untuk busur dan airsoft yang 147 sampai 5459. Terus set berat dari pellet atau arrow-nya itu sesuai dengan berat arrow. Misalnya berat arrow-nya 25 gram, ya kali sekitar 15 jadi grains, jadi sekitar 400 grains ya. Ini kira-kira aja, nggak usah terlalu presisi. Setelah itu nanti ada beberapa optional setting di sini, di set aja, ini ready untuk menembak. Nanti kita lihat di tempat menembak bagaimana cara mengukurnya. Dia punya voice ya, jadi pada saat kita nembak dia akan kasih tahu voice-nya pakai suara berapa kecepatan dari arrow dalam bentuk FPS. Oke, ayo kita coba nanti di tempat menembak. Kita coba dulu ini satu tipe arrow. Ini buatan dari Zaira Archery. Ini 30 inci ya dengan GPP kalau nggak salah 9 apa 8,5 GPP ya. Kita coba shoot. 172 feet per second. Kita coba lagi arrow yang sama. 170. Coba lagi. 181. Agak terganggu ngebidiknya karena ada alat krono ini. Yap. 165. Oke. Coba lagi. Yap. Sekarang kita coba arrow 30 dengan 10 GPP. Ini arrow buatan dari Kang Abu Salman. 169.
Coba lagi. ...177. Oke. Sepertinya lebih kenceng ini kalau 10 GPP ya. 175. Lagi. 173. Mantap. Yap. Sampai ketemu lagi di sesi RAM archery yang lain.